Halo semua, namaku Sahrani Asbriana Cahyono dari UPN Veteran Jawa Timur jurusan Sistem Informasi. Di video ini tuh aku mau cerita pengalamanku ikut studi independen di Altera Academy. Tapi disclaimer dulu, bisa aja ceritaku ini beda sama di batch 1-2 atau sama batch berikutnya nanti di batch 4. Nah, jadi aku tuh daftar kelas bidang UI UX designer. Di Altera sendiri tuh ada 5 bidang. Ada QA, Flutter, React, Golang, sama UI UX. Nah, aku daftar yang UI UX ini. Jadi begitu kalian lolos tahap pertama itu, kita disuruh upload portfolio. Tapi jujur aja portfolioku tuh jelek, kayak ya bukan portfolio worthy lah. Jadi kalian nggak usah ngerasa insecure langsung mundur takut gara-gara portfolio doang. Nah, udah begitu udah lolos, nanti itu ada opening ceremony. Opening ceremony itu ya biasa kayak mekanisme kelas, mekanisme tugas, mekanisme pembelajaran, terus juga ada pembagian kelas. Nah, aku sendiri itu masuk di kelas UI UX B. Itu ada sekitar 19 anak kayaknya, aku juga lupa ya. Sama ada mentorku namanya Mbak Amalia. Nah, untuk UI UX itu ini cuma kelasnya ada 5 kelas, jadi ada dari A, B, C, D, E. Aku yang B itu. Nah, untuk kelas di Altera sendiri itu seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat itu malam setengah 7 sampai jam 9. Jadi kalian kalau misalkan takut bentrokan sama kuliah, nggak apa-apa, soalnya kelasnya Altera ini setengah 7 mulainya, setengah 7 malam. Tetapi kalau di 1 bulan pertama, yang mana itu bulan September, itu kelasnya itu dari Senin sampai Jumat. Jadi hari Selasa sama hari Kamis itu ada yang namanya professional skill. Itu tuh kayak kelas soft skill gitulah. Jadi tapi itu tuh nggak ada tugas gitu. Jadi kayak santai aja. Jadi kalian nggak usah merasa wah di Altera jadwalnya padat nih Senin sampai Jumat. Nggak juga, soalnya yang itu ya tadi Selasa sama Kamis itu kelasnya cuma soft skill yang nggak ada tugas gitu loh, jadi nggak apa-apa. Terus ada lagi biasanya tuh orang-orang mungkin kayak ini ya, orang-orang non IT tuh kayak takut kalau misalkan kayak masuk kelas kayak UI UX atau apa gitu, soalnya dia bukan non IT. Tapi kelasku sendiri itu banyak anak dari bukan jurusan IT. Temenku tuh ada yang anak ekonomi syariah apa pembangunan, udah lupa. Terus ada yang akuntansi sama ada hukum. Nah, yang hukum ini malah pinter banget dia gitu. Terus kalau misalkan ada istilah-istilah IT yang mereka nggak tahu, kayak misalkan ada salah satu tugasku itu bikin user flow atau task flow. Nah, mereka kan nggak tahu ya user flow itu apa gitu kan. Jadi kan kayak ada logo-logonya, simbol-simbol kayak lingkaran tuh adanya start, tapi mereka kan nggak tahu. Nah, itu mentorku tuh bakal bantuin, jadi kayak bakal jelasin. Jadi ya nggak usah takut lah kalau misalkan bukan jurusan IT terus join gitu, nggak apa-apa, soalnya ya itu tadi mentornya tuh bakal bantuin kita, jadi nggak usah takut lah. Terus udah ya itu tadi sebulan pertama kelasnya Senin sampai Jumat. Nanti begitu udah selesai Septembernya itu udah kelasnya udah normal lagi, Senin, Rabu, Jumat kayak gitu-gitu. Terus di pertengahan Oktober, minggu ketiga nggak salah ya, minggu ketiga Oktober itu ada yang namanya mini project. Mini project itu kayak UTS mungkin ya. Jadi itu kayak ujian, tanda kutip ujian yang dilakukan tugasnya itu individu. Jadi kalau mini projectnya anak UI UX itu disuruh redesign aplikasi. Di aplikasi yang udah ada kita desain ulang lagi. Itu waktu pengerjaannya itu 2 minggu. Dan itu nanti dipresentasikan ke mentor. Jadi 2 minggu itu kita melakukan ini yang ngedesain itu, merancang semuanya. Masuk ke minggu ketiga itu udah masuk presentasi. Jadi presentasinya ke mentor.
Terus begitu udah selesai mini projectnya itu ada yang namanya capstone project. Nah, capstone ini lebih seru karena kalau tadi itu mini project kan cuma satu kan, cuma individu, cuma kita aja. Kalau yang di capstone tuh kelompok, yang mana kelompok ini campuran dari semua bidang 5 tadi. Jadi kelompokku sendiri itu ada 18 anak kalau nggak salah, aku juga lupa. Itu tuh isinya ada anak Flutter, anak React, Golang, QA, sama ada anak UI. Jadi campur lah di situ semua. Nah, jadi kalau di capstone itu nanti kita kayak dikasih studi kasus ini. Kalian buat aplikasi ini gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita brainstorming bareng-bareng sama anak kelas lain yang kita baru kenal, sama bareng-bareng gitu. Terus nanti sama kayak mini project, nanti itu bakal dipresentasiin ke mentor juga. Untuk pengerjaannya capstone ini waktunya sebulan. Ya lumayan lah ya, daripada mini project kan cuma 2 minggu ya. Terus itu sendiri. Kalau capstone ini sebulan terus sebulan terus kelompok gitu Adi. Gitu deh Adi, selama ikut Altera kayak gitu. Kalau ditanya seru nggak kuliah di Altera, menurut aku sih seru-seru aja ya, soalnya menurutku ini tuh bantu banget buat kita. Apalagi aku tuh sebenarnya nggak ada basic UI, sebenarnya ada, cuma kayak sekedar tahu aja. Soalnya kan kalau di kuliah itu ada disuruh bikin desain, tapi kan tidak menyeluruh bener-bener UI gitu loh. Jadi begitu masuk ke Altera ini bener-bener diajarin dari awal. Jadi yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Jadi kalian yang masih bingung mau ambil MSIB di mana, mending di Altera aja deh. Ya, udah dulu penjelasan dari aku tentang cerita dan pengalamanku selama ikut Altera ini. Semoga kalian terbantu dan semoga kalian jadi pengen daftar di Altera Academy. Dadah.